Oke, jadi kali ini gue akan mereview CCA CST dan gue akan membahas sedikit CCA CST ini sebagai IM, dan gue akan membahas KZ secara perusahaan. Karena jujur aja, meskipun gue agak pisah dikit ya. Kenapa? Karena gue mungkin ini bukan hal yang mengejutkan ya, tapi gue nggak suka KZ secara perusahaan. Dan the things they do, hal-hal mereka kan gue nggak gitu demen. Dan bukan alasannya karena ayam mereka keluarin sampah, yaitu part of the reason ya, tapi how they never change kinda irks me. Jadi kayak gue gak suka karena mereka tuh gak pernah dengar, mereka gak pernah peduli gitu. Gue rasa. Sedangkan sisi ACSD ini harus gue pisah. Kenapa? Karena integritas gue sebagai seorang reviewer, kalau satu ayam itu bagus atau satu ayam itu sampah, gue akan bilang ayam itu sampah atau bagus sebagaimana seharusnya. Jadi bukan masalah apakah gue suka apa enggak sama company-nya, cuman gue harus ngomongin ayam ini sebagai ayam ini sendiri. Oke, jadi TLDR-nya adalah sebenarnya ayam ini gue suka. Wow, kan? Gak pernah di sejarah channel review ini kalau gue bilang, oke, gue suka ayam ini untuk KZ. Wow. Dan untuk KZ ini, CCA itu basically punya KZ ya. Jadi mereka tuh basically atau company. Gue bisa bilang CST ini punya kualitas yang menurut gue cukup impresif untuk harganya. Namun kualitas ini adalah part of the problem juga yang nanti akan gue bahas mengenai saat gue ngomongin soal KZ. Jadi mengenai tentang build-nya dulu, dia tuh jujur gue demen banget sama build-nya. Jarang sekali lu lihat ayam cheap like shit itu di-build dengan attention to detail yang bagus seperti ini. Bukan attention to detail, mungkin material yang cukup unik ini. Soalnya lu bisa ngerasain kayak tekstur kayunya, lu bisa rasain sama kuku lu. Terus dia open back juga, kayaknya open back. Kabelnya nempel, tapi kabelnya kayaknya kabel oke. Nggak terlalu sampah. Oke lah, mic-nya bekerja dengan baik. Eartips-nya Starline, dan jujur gue lebih suka eartips Starline daripada rata-rata eartips lain dari misalnya TRN atau QKZ. Ini untuk budget ya, ataupun bahkan Moondrop. Aduh, eartips Moondrop tuh rada-rada sampah juga menurut gue ya. Jadi itulah untuk build quality. Box-nya juga kayak box uneventful sekali box-nya. Oke, untuk general tonality di CCA CST menurut gue tuh sangat V-shape. Ini ayam yang sangat V-shape. Bukan ayam ter-V-shape yang gue pernah dengar, tapi ini ayam sangat V-shape. Namun pemetaan V-shape dia tuh agak sedikit beda daripada apa yang gue bayangkan KZ tuning itu sebagai biasanya ya. Dimana gue lihat KZ tuning itu biasa dia ada elevasi sekitar 2K ataupun 2K, 4K, 8K kalau nggak salah. Dia tuh selalu pakai rumus itu, semuanya di copy paste aja satu-satu. 2K, 4K, 8K, semuanya di copy paste untuk semua ayam dia. Cuman di sini tuh agak-agak sedikit beda, di mana dia mulai elevasi dari sekitar 3K. Ini akan ngefek soundnya sedikit, dan ngefek bagaimana presentasi musiknya juga, suara juga di sini. Yang menurut gua agak sedikit menarik sih. Tonality-nya sampah, tonal balance-nya sampah, tuningnya masih V-shape. Dia tuningnya V-shape, tapi tonal balance-nya sampah menurut gua. It's not the most tonally correct. Tapi kalau lu tahu gua sebagai reviewer, gua lebih pentingin teknikalitas dari tonal balance. Karena tonal balance itu adalah sesuatu hal yang peduli apa enggak. Kalau lu denger EDM ataupun top 40 ataupun yang sebenarnya nggak gitu perlu tonal balance, ya tonal balance nggak ada gunanya. Cuman menurut gue teknikalitas masih penting untuk segala hal, karena dia pasti ada. Mau lu denger lagu apa aja, teknikalitas tuh ada. Itu reasoning gue sih, untuk atau setidaknya reasoning yang gue keluarkan saat ini. Masih ada reasoning lainnya, cuman gue nggak ada waktu untuk ngomong ini sekarang. Mungkin di ramble berikutnya. Oke, untuk bass-nya ya, bass-nya menurut gue dia agak sedikit, dia bukan agak sedikit sih, dia lumayan maju. Lu bakal ngerasa dia ada mid bass elevation, lu bakal ngerasa bass elevation. Bassnya itu cukup punchy, cukup hard hitting juga. Tapi gue nggak ngerasa kalau misalnya dia itu
bassnya adalah bass yang very well controlled. Kenapa? Karena begitu bassnya maju, semuanya tenggelam. Jadi dia tuh tipe-tipe bass yang menutupi segalanya saat dia main, saat music lagi sibuk, lagi busy, lagi ribet, ketelan semua bassnya. Jadi meskipun bassnya punchy ataupun texture, dia bukan bass the most well controlled ya. Jadi dan lu kalau lihat grafnya aja lu bakal tahu. Meskipun nggak sebloomy atau seberantakan, sekacau nggak jelas kayak Blonde 03, bass basic Blonde 03 dengan ear tipsnya Blonde 03. Kalau misalnya lu pakai whiteboard seperti yang gue rekomendasikan, mungkin tidak separah itu. Ya meskipun dengan whiteboard pun, kalau misalnya bandingin dengan bass ini, bassnya Bell 03 tetap kerasa lebih bloomy, tetap kerasa lebih berantakan daripada ini. Menurut gue bass ini, dimana musik-musik yang nggak gitu busy, actually okay ya menurut gue. Dan untuk apa ya namanya, ya itulah bassnya, dia akan bocor sedikit ke mid range juga pasti ya. What do you expect man, it's fucking crazy. Itu sedikit bias gua agak muncul di sana. Tapi untuk mid range menurut gue dia sedikit mundur, semuanya agak mundur. Upper mid range surprisingly not very elevated seperti apa yang gue bayangkan KZ. Tapi problem dari mid range ini akan gue address nanti begitu kita ngomongin soal treble. Sekarang kita ngomongin soal treble. Berarti maksudnya sekarang gue akan address. Jadi problem di treble-nya adalah dia itu very very elevated, sangat di boost, sangat bright, I guess gue ngomongnya. Sangat elevated di bagian 6 to 10k. Dan ini gue akan jelaskan juga efeknya apa. Upper mid range dan lower treble agak sedikit ada boostnya juga, cuman nggak sesignifikan itu gue rasa ya. Jujuran gue kerasa banget itu ya, elevation di sana di 6 to 10k situ, dan efeknya akan sangat terasa. Meskipun di 3k itu agak sedikit boost juga. Jadi di sini dengan forwardness dari treble ini, banyak musik yang meskipun nih treble-nya tuh gak sesibilant kaset-kaset biasanya ya, tapi dia itu overpower mid range-nya dari kaset ini, suaranya. Jadi kalau misalnya lu denger musik dengan atau kayak atau gimana gitu ya, atau apanya lah ya, atau ornamennya gitu lah di suara, misalnya dia agak serak-serak gitu ya suaranya, ada raspy-nya gitu misalnya ya, lo bakal ngerasa kalau raspnya itu atau apanya tuh bakal overpower the actual vocal. Jadi menurut gue tuh bodoh gitu loh, ngapain gitu, kenapa begitu gitu, kenapa dibuat sangat elevated seperti itu sampai sisanya tenggelam gitu, kayak why the fuck do you do that gitu loh. Sedangkan misalnya kayak di EDX, it's not quite as much of a problem, bukan problem yang cukup kelihatan, karena EDX upper mid range agak sedikit elevated dan treble-nya bagian di mana dia di boost itu tidak se-boost itu di EDX. Ya jadi itu. Ini ngomongin soal timbre, menurut gue timbre oke. Jujur aja ya. Kalau misalnya mereka well tuned, kalau misalnya this thing is actually well tuned, timbre-nya oke. Wow. Soundstage good beneran, serius. I'm not fucking kidding. Good. Definition very good. Wow. Fucking wow. Dan gua tahu ini kenapa very good, karena ada elevasi yang tadi gua bilang di 6 sampai 10k itu elevasi di sana. Kalau misalnya lu lihat di IM yang bener-bener kerasa banget high end. Gua ngomong IM high end tuh ada yang satu definition lebih baik daripada definition lain. Seperti Dita the Dream ya, lu lihat grafnya Dita the Dream 6 to 10k elevation, itu namanya definition range, yang gue akan sebut sebagai, bukan biasa sih, gue gak pernah sebut ini sebelumnya, cuman yang ini yang gue akan sebut sebagai definition range, di mana di CST ini sangat di boost di sana, sama seperti
Dita The Dream, cuman ya bedanya Dita The Dream emang better quality driver, better quality materials and everything else, better tune juga, jadi ya itu udah beda kelas ya, namanya harga juga beda banget anjir. Ini beda kayak 100 kali 100 kali, literally 100 kali lipatnya CST. Dan ya menurut gua dengan di boostnya definition range itu, meskipun tadi yang gue bilang vokalnya kelelep dan macam-macam semua kelelep dan apa-apanya kemakan habis, definition di sini jelas menurut gue bagus. Detail retrievalnya juga oke, menurut gue lumayan bagus. Yang problem dari technicality yang gue gitu temen adalah ya tadi ya bukan tadi sih ya, yang namanya layering, imaging itu dan separation nggak gitu bagus. Jadi kalau misalnya musiknya udah mulai berantakan, bukan berantakan ya, mulai heboh musiknya ya, udah langsung jadi bola bekel, satu semua lagu, semua suaranya jadi satu bola, nyatu semua. Udah mulai berantakan, apalagi kalau misalnya ada bass gede tuh. Nah, udah mulai keteteran semua. Jadi ya not a technical marvel juga, cuman cukup unik lah menurut gua untuk KZ. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang KZ ya. Apakah Anda tahu kalau misalnya gue geserin ke sini ya, perbedaan dari ini dan ini itu apa? Kalau jawaban Anda di sini itu tajam, berarti Anda benar. Karena semua KZ yang gue pernah coba at least, semuanya itu sangat treble elevated dan menurut gue itu cukup berbahaya. Gue gak gitu demen KZ karena they don't actually give a shit about you, about me, about anyone else except for money. Karena duit ya, duit. Tapi emang pada akhirnya emang gunanya adalah duit ya. Ya semua orang demen suara exciting, apalagi para newbie audiophile demen suara exciting, demen suara oh my god fun, suara itu jeng cringe lagi, cering gitu. Wow, demen banget biasa rata-rata new audiophiles ya, new audiophiles temennya. Tapi gua bukannya tipe-tipe yang gak suka denger treble juga ya. Lu lihat headphone high end rata-rata, bukan high end yang rata-rata gue beli itu lebih ke really actually treble focused. Kayak misalnya HD800 atau Aria juga treble forward, treble forward. Hi-Fi Aria, kalau enggak bahkan LCDX. Kalau misalnya lu adalah audiophile muda mungkin seperti gua yang masih bocah, yang masih dede kecil ya, seperti gua yang pendengarannya masih sampai 19 kHz ke atas, lu bakal tahu kalau misalnya LCDX itu upper treble lumayan bright. Ataupun Tin P1 tuh, upper treble gila itu. Itu upper treble gue udah mulai rana tolol sih itu. Ya, gue ngomong apa sih? Oh iya. Dan dibandingin sama kaset ini, pas gue lagi nge-review CST ini, karena gue harus bolak-balik kayak ini, gue ngerasa kalau misalnya CST ini ngebikin HD800 gue kerasa dark. Dan kalau misalnya orang di AKH atau di KAI suka ngomong, oh iya ini HD800 tuh bright banget nih, oh kuping saya sakit dengan HD800 nih. Ya rata-rata orang yang biasa denger HD800 nggak biasa denger KZ ZSN Pro, ZSTX Pro gitu, apalah. Dan begitu gua ngedengerin mereka berdua, kayak gua wow, HD800 gua tuh dark banget ya. Dan menurut gua, dan gua ngedengerin ZS4X ini beneran legit sampai kuping gue sakit. Kayak gue bandingin kaset ini dan dia ini legit sampai kuping gue sakit, sampai pala gue sakit. Dan memang high frequency ini jujur exposure terhadap high frequencies dan loud sounds untuk waktu yang cukup ekstensif itu bakal merusak kuping Anda. Jadi please KZ, stop. Please. This is just too much. Menurut gue ini terlalu bright dan dia don't really care about your health of your ears. Karena ya
ya memang sebagian orang yang mengetahui ya, yang tahu kalau misalnya emang kaset super tajam dan bisa merusak kuping Anda, bisa aja memilih brand-brand lain seperti yang ini ya. Dan emang gue saranin pilih brand lain seperti ini. Tapi bagi banyak banget yang tidak menonton video ini, yang tidak tahu. Untung kalian semua nonton video ini ya. Jadi kalian semua gue ngomongin apa sih anjing? Gue udah mulai mabuk anjir dari jam 4, jam setengah 5 pagi gue udah mulai mabuk tadi. Pokoknya gitulah ya. Problem gue dari kaset di situ aja. Untuk perbandingannya sekarang, kita mulai ke perbandingannya. Perbandingan CCA-CST dengan para kaset-kaset ini, gue barengin aja. ZSTX jangan beli. Dia tuh overall brighter secara overall, meskipun dia brightness-nya lebih balance, tapi kill myself. Kayak EDX menurut gue lebih sibilant, tapi nggak as masalah yang tadi gue bilang yang vokalnya itu ketutupan tuh nggak gitu terasa di sini. Cuman mengenai soal definition bagusan di CCA-CST. Kalau gue suruh milih, gue tetap milih CCA-CST, jujur aja ya. Dengan MH755 menurut gue ini kan raja nih. This is the king of budget IMs. Apakah dibandingkan CCST masih the king? Menurut gua masih. Kalau dibandingkan sama CST ya, belum sama ini dua. Nah ini dua baru unik nih. Kenapa? Karena satu tonal balance lebih baik. Meskipun gua nggak gitu peduli, tapi ya it's a plus. Meskipun detail retrieval slightly di belakang dan definition lumayan jauh di belakang, tapi layering dia, soundstage depth dia, soundstage width mirip, soundstage depth dia dan how they present music, bagaimana mereka menempatkan suara itu lebih proper dan lebih rapi di MH755. Dan di lagu-lagu yang lebih ribet, lebih berantakan, dia nggak sekompres, nggak kegencet dari satu CST. Dan gak se-overwhelming CST. Jadi menurut gua ada beberapa poin-poin di mana CST itu lebih unggul. Nah, beberapa poin-poin di MH755 lebih unggul. Jadi gua tetap lebih milih MH755 karena dia better tuned, I guess. Better tonal balance, I guess. Sedangkan kalau VK4 nih kayak kebalikannya anjir. Karena VK4 tuh tonal balance-nya wow. Like saya coli, saya keluar gitu, ngecerot tuh bikinnya. Tonal balance-nya bagus menurut gua. Tapi technicalities-nya udah bener-bener anjing, udah bener kambing deh. Itu beneran legit sampah banget. One of the shittiest technicalities in IM that I ever experience. It's just like langsung titit saya lembek dengerin QKZ VK4 untuk teknikalitas ya. Sedangkan MT1, nah ini nih yang paling menarik deh menurut gue. Ini this is the one that should be hyped, not this. Kenapa? Karena menurut gue dia itu secara detail retrieval menurut gue relatif mirip dengan CST. Secara definition kalah, emang kalah. Secara bass texture kalah, cuman dia memiliki keunggulan yang dipunya di MH755, yaitu creating that space, that depth, that stage depth, dan imagingnya lebih bagus di sini. Suara juga kerasa lebih open. Kenapa? Karena nggak tertutup oleh bassnya dia yang lumayan tolol. Dan ya better tune. Dia ngingetin gua sama Dunu Luna. Tuningnya Dunu Luna, cuman ya lebih jelek. Ya, lumayan noticeably lebih jelek tuningnya di sini. Kayak bass don't dig as deep or as tight as Dunu Luna. Ya definitely anjing tuh bandinginnya ya 100 kali lipat harganya anjing. Literally 100 kali lipat harganya. Dan sedangkan sisi ACST itu kayak Dita The Dream, cuman kayak jauh lebih sampah tuningnya. Jauh lebih sampah tuningnya. Jadi ya this is better. Ini lebih baik, ini lebih aman juga di kuping Anda. Anda bisa denger ini juga lebih lama, lebih aman lah. Lu nggak perlu pikirin soal ketulian atau kebudekan kalau dengerin
TRN MT1. Jadi ini agak sedikit mengubah pandangan gue sama TRN, karena TRN tuh gak pernah ngeluarin barang-barang bagus sebelum ini, ataupun ya barang-barang yang menurut gue oke. Sebelum ini ya kalau BA5 dan V90 menurut gue ya oke lah. This is actually pretty impressive menurut gue untuk harganya. Jadi itu review gue masih ACSD. Menurut gue dia nggak gitu sampah amat ya, gimana ya, dia oke lumayan. Bukan yang gue ngomong dia itu sama-sama amat, maksudnya dia sampah, bukan. Menurut gue dia ada sedikit attraction ya. Cuman kalau saran gue adalah kalau misalnya lu ya beli ginian ataupun apapun dah sebenarnya ya, jangan dengar keras-keras ya. Sayang lah kuping anda, apalagi kalau misalnya anda pakai kaset. Itu high frequency tajamnya, wah, mati aja tadi. Okay, that's it for the video. See you next time. Godspeed.